Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, la tattabi'unna sanana, sama sanana sunana boleh sama. Cuman sanana ini bentuk jamak daripada sunnah. La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian wahai kaum muslimin, suatu saat nanti akhir zaman pasti akan mengikuti sunnahnya kaum Yahudi dan Nasrani. Apa sunnah di sini artinya? Jalan, tariqah, cara atau tata cara, metode dan seterusnya. Dan itu terbukti apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara apapun yang dilakukan oleh orang-orang ahlu kitab Yahudi dan Nasrani, maka pasti ada sebagian kaum muslimin, terutama kaum muda, meniru. Lihat bagaimana masalah akidah. Ada sebagian orang-orang Islam mengaku Islam, akidahnya menyamai orang-orang Yahudi atau Nasrani. Keyakinan-keyakinan yang menyimpang, keyakinan kaum Yahudi ditiru. Ibadah, bagaimana orang-orang Islam sebagiannya meniru ibadahnya orang-orang Nasrani. Seperti dengan sekarang ini dimasukkan alat-alat musik ke dalam masjid. Ini sunnah siapa kalau tidak? Sunnahnya orang-orang Nasrani. Di dalam pernikahan, bagaimana orang-orang Islam sebagian diantaranya menggunakan cara-cara pernikahan orang Nasrani, orang-orang Yahudi, yang mana mereka tidak mengenal halal dan haram, menjalin hubungan sebelum pernikahan yang sah, berpacaran. Ini sunnah siapa berpacaran kalau nggak dari mereka? Tidak ada dalam Islam sunnahnya pacaran, atau bahkan menikah setelah hamil. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan sunnah Islam, tetapi ini adalah sunnah thariqah, cara orang-orang yang bukan Islam. Dalam perdagangan, dalam muamalah, orang-orang Islam banyak sekali yang mengikuti cara orang-orang ahlu kitab, menipu, memuji barang berlebihan, kemudian riswah, suap menyuap, riba, dan lain sebagainya. Ini pas seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak hal lagi, orang-orang Islam sebagiannya mengikuti cara orang-orang kafir. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, itu ada sebuah rahasia yang tersimpan dalam kalimat hadis, hatta lau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Jadi sebagian kalian mengikuti tata cara orang-orang Yahudi dan Nasrani, sampai andaikan mereka masuk ke lubang biawak, niscaya sebagian kalian orang Islam pasti ikut. Subhanallah. Tidak ada orang bisa masuk lubang biawak, karena lubang biawak kecil, manusia besar. Tapi kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan andaikan orang-orang Yahudi Nasrani masuk ke lubang biawak, maka orang Islam ikut? Apa artinya? Ketika orang-orang ahlu kitab melaksanakan perbuatan yang tidak masuk akal sekalipun, karena masuk lubang biawak tidak masuk akal, tidak terbukti, maka orang Islam pasti mengikutinya tanpa berpikir. Lihat bagaimana orang-orang Islam mengikuti gaya orang-orang non-muslim. Bagaimana mereka ini ditipu dengan apapun yang baru. Ketika orang-orang kafir meresmikan yang namanya LGBT, maka sebagian orang Islam pun ikut-ikutan. Ketika ada budaya seperti misalnya gaya rambut yang tertentu yang tidak pernah ada dahulu, maka orang Islam ada yang mengikutinya. Jadi inilah gambaran, mereka tidak lagi berpikir normal sebagian kaum muslimin. Dan itu yang disabdakan Nabi SAW, dan itu salah satu tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat. Apa itu? Sebagian kaum muslimin bahkan banyak akan mengikuti tata cara, metode-metode hidupnya orang-orang kafir, termasuk hal-hal yang sia-sia. Sekarang ada yang namanya apa itu TikTok atau segala macam. Ini dari mana? Kalau tidak dari orang-orang kafir. Tapi anehnya orang-orang Islam menggandrunginya. Apa manfaatnya? Bahkan mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya.